Apakah waktu Nabi Isra Mi'raj itu adalah memandang Allah? Ibnu Abbas sebagai mufassir besar menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memandang zat Allah dengan dua mata kepalanya. Al-Quran pada surat Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Tafsir Munir pada menyoroti ayat ini ada dua makna innahu huwas sami'ul basir ini. Hu atau isim dhamir ini kembalinya kemana? Kata Syekh Nawawi, hu ini bisa saja kembalinya kepada abdihi. Jadi innal abda, sesungguhnya hamba Allah yang di Isra Mi'rajkan, huwa sami'u, yaitu yang mendengar kalam Allah, al-basiru, yang melihat zat Allah. Maka dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, pada waktu Isra Mi'raj itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang zat Allah. Memandang zat Allah. Di dalam kitab kecil karya gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani namanya Aqidatul Awam, disyarahi juga oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dengan nama Nurul Dhalam. Dijelaskan di sana, wa ba'da isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wan hisarin waftarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Sesudah Isra, Nabi dimi'rajkan naik ke langit sampai Nabi memandang zat Allah tanpa bagaimana, sebab tidak ada keterangan panjang bagaimana ru'yatul Mustafa. Yang ada keterangannya bahwa Rasulullah benar-benar memandang zat Allah dengan dua mata kepalanya. Inilah i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah dan mayoritas Ahlussunnah begitu. Ada satu kalimat daripada Sayyidah Aisyah, kata Sayyidah Aisyah, tidak. Inilah perdebatannya. Tidak, sebab la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Tidak bisa mata mengidrak nggak bisa, tapi meru'yat bisa. Yang diingkari oleh Sayyidah Aisyah idrak, bukan ru'yat. Maka sebetulnya Sayyidah Aisyah pun tidak mengingkari itu, karena yang dijadikan dalil oleh Sayyidah Aisyah la tudrikuhul absar, tidak bisa mata mengidrak Allah, mengidrak bukan meru'yat. Dan beda antara ru'yat dan idrak. Kalau ditanya bagaimana caranya Nabi memandang zat Allah, maka kitab Aqidatul Awam menjelaskan min ghairi kaifin wan hisar, tanpa bagaimana dan bagaimana, sebab keterangannya tidak diterangkan, dan tanpa ada di arah mana, sebab Allah mustahil ada dalam satu jihad, dan jihad mustahil buat Allah. Tapi keterangan itu bahwa Nabi memandang zat Allah, dari sinilah Nabi mendapatkan gelar Habibullah. Bila Musa mendapatkan gelar Kalimullah, bila Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar Khalilullah, maka Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan gelar Habibullah. Dan maqamul hub adalah a'la min maqamil khullah. Maqam Habibullah lebih tinggi daripada maqam Khalilullah dan lebih tinggi daripada maqam Kalimullah.
Inilah Nabi. Begitu. Maka dalam i'tiqad al-sunnah wal jamaah jumhur menyatakan bahwa Nabi benar-benar memandang zat Allah saat Isra dan Mi'raj itu. Wallahu a'lam. Baik. Waalaikumsalam. Pertanyaan tentang tabligh. Jadi misalkan orang itu berkata tabligh tapi tidak sesuai dengan perbuatan perkataannya, bagaimana ketika kita tabligh kemudian itu antara yang diomongin tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan? Ini masih lebih bagus dibanding yang nyelak doang, tabligh kagak, ngerjain kagak. Jadi satu yang dia gugur, tabligh sudah diajak, diamalkan dan dapat nilai, yang belum dia ngerjainnya. Kalau yang satu pelanggarannya dua, tabligh kagak, ngerjain kagak, maka moga dengan tabligh itu bisa dia mengerjakan. Saat sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak khilaf Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala an, takut salah sayanya, bisa dilihat dalam kitab Ad-Durrus Samin karya Sayyidi Syekh Abdul Bari Amu. Dia nanya, bagaimana ini Nabi? Saya mau menyuruh, masih banyak ajaran yang belum saya amalin. Kata Nabi, muru wa illam taf'alu, wantahu wanha wa illam tantahu. Ente suruh aja meski ente belum ngerjain. Larang aja meski ente masih melanggar. Sebab satu tugas gugur. Muslim ada 4. Kalau disingkat ada 3 dah. Dari singkat. 1, tabligh menuntut ilmu dan menyampaikan. Menuntut ilmu dan ngamalin. 2 adalah menuntut ilmu tidak ngamalin. 3, tidak menuntut ilmu tidak ngamalin. Maka orang yang hanya tabligh belum ngamalin masih lebih baik dibanding yang tidak tabligh tidak ngamalin. Begitu. Maka ada ungkapan, bila dari pantat bebek, bila telur ambil. Kalau walaupun dari orang ningrat presiden sekalipun, bila tinja, iya, jangan ambil. Maka yang baiknya inilah yang kita harus serap pelan-pelan. Kalau kita menuntut orang menuju sempurna, semua orang lagi berupaya menuju kesempurnaan. Begitu. Kalaulah yang tabligh ini syaratnya harus tidak ada dosa, maka tidak ada yang tabligh sama sekali. Sebab manusia itu adalah karakternya pendosa. Bukan itu. Jadi tabligh saja, enggak apa-apa. Biar kata kita tukang mabok. Ada teman kita mabok mah kudu dilarang, jangan mabok. Begitu. Walaupun kita sendiri tukang mabok. Kenapa? Tabligh. Biar gugur satu, biar gugur. Begitu. Pelan-pelan. Dulu ada yang bertanya kepada Muallim Syafi'i Hadzami rahimahullah rahmatal abrar. Dia bilang, Muallim, bagaimana ini ya, saya ini disuruh ceramah walimatus safar, orang mau pergi haji, saya suruh ceramah. Masalahnya saya ini belum pergi haji. Bagaimana? Kata muallim, ceramah aja, tapi belum pergi haji. Guru kita hebat. Kata guru kita,
ono Agim Arifin Ilham masih hidup, Pak Arifin Ilham. Agim cerita surga enak banget. Tanya aja, udah masuk surga belum dia? Kan belum. Itu kan ilmu. Biar ente belum pergi haji, ilmu haji ente punya. Sampaikan. Begitu. Sampai. Tuh yang ceramah tentang surga-surga tuh belum pada masuk surga, belum, tapi ilmu. Ada cerita Amerika, belum ke Amerika, belum. Ilmu tabligh. Jadi saudara belum haji suruh ceramah haji, ceramah aja. Gua belum nikah suruh ceramah nikah, enggak apa-apa. Ini bukan masalah hubungan, ilmu berumah tangga. Ente punya sampai begitu. Jadi tabligh enggak mesti harus ngerjain. Begitu, enggak mesti. Gua malu, gua belum ngerjain. Suruh mimpin tahlil, gua belum mati. Ya mati malu ditahlilin. Ya belajar mimpin aja, nggak apa-apa. Jadi yang ceramah surga-surga tuh kiai-kiai itu semuanya belum masuk surga, tapi data ilmu. Nggak mesti harus dikerjain dulu. Cukup dari pengalaman orang lain. Rasulullah udah masuk surga waktu Isra Mi'raj. Rasulullah ceritain, udah cukup. Seperti udah cukup teman kita bilang penjara tuh nggak enak. Gua kagak percaya karena gua belum ngalamin, gua masuk dulu. Ini namanya orang gak cerdas. Orang cerdas itu mengambil pengalaman daripada pengalaman orang lain. Itu dijadikan guru. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.